Penyucian hanya bisa dilaksanakan dengan air mutlak. Kejernihannya meliputi setiap lapisan alam. Asal air adalah satu pada tahap yang gaib. Apabila ia menyatakan penzahirannya, maka timbullah pelbagai warna yang terpelihara dari asal yang satu itu. Inilah air yang hakiki. Bersucilah dengannya di dalam sirullah. Hadat. Makna hadat dari kacamata kesufian ialah wujud selain Allah, wujud ghairullah. Hadat ini mesti dibersihkan dengan air mutlak di dalam sirullah. Apabila telah bersuci dengan air tersebut, maka barulah layak untuk memasuki pintu majlis Tuhan itu. Jika masih lagi ada wujud ghairullah, maka belumlah lagi dikatakan bersuci dan masih menanggung hadat. Bersihkanlah diri dengan air mutlak dengan sebersih-bersihnya, sehingga tiada lagi yang kelihatan melainkan Allah yang Maha Esa sahaja. Hadat kecil. Menghilangkan hadat kecil dari sisi kerohanian ialah fana, dalam 7 sifat. 1 kudrat. 2 iradat. 3 ilmu. 4 hayat. 5 sama. 6 bashar. 7 kalam. Hadat besar. Menghilangkan hadat besar dari sisi kerohanian ialah memfanakan diri seluruhnya. Apabila telah bersih suci daripada hadat besar ini barulah dikurniakan bisa melihat Allah dengan segala keagungannya dan kemuliaannya. Bermandilah dengan air mutlak ini dengan niat. La yaf'il illallah, tiada yang berbuat melainkan Allah. La hayya illallah, tiada yang hidup melainkan Allah. La maujuda illallah, tiada yang maujud melainkan Allah. Men arafa nafsahu, fakad arafa robbahu, men arafa robbahu, fasadal jasadu. Siapa yang mengenal dirinya rata-rata, kenallah dia Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, fanalah jasadnya, sehingga basah kuyup seluruh dirimu dengan air mutlak itu oleh pentajalian Al-Haq, dan dengan air mutlak itu jua dirimu terserap dalam cintanya, yang mendarah daging dalam seluruh tubuhmu, kemana engkau memandang, disitulah wajahku. Solat diambil daripada perkataan wasilat, artinya tersangat hampir. Solat daripada fahaman sufi maknanya, pertemuan, atau lebih tepat lagi ialah, penyatuan. Manakala wudhu maknanya, perpisahan. Solat digolongkan kepada 2 bahagian. 1 solat syariat. 2 solat hakikat, daim. Solat syariat. Solat ini mempunyai tata cara dan hukum-hukum tertentu. Kiblatnya mengarah kepada Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Tertakluk kepada 5 waktu sehari semalam. Wajib dikerjakan dengan seluruh tubuh yang zahir. Solat hakikat. Solat hakikat atau solat daim adalah solat yang berkekalan, tidak putus, dan tidak tertakluk kepada waktu dan tempat, tidak ada perbuatan, tidak ada bacaan. Daim adalah juga namanya wustha, artinya yang di tengah-tengah, maka ianya dilaksanakan hanya pada hati. Namun begitu, solat daim atau wustha ini tidak boleh dipisahkan dengan solat syariat. Mengerjakan solat syariat sahaja tanpa hakikatnya adalah pincang. Dan begitu pula mengerjakan solat hakikat sahaja tanpa syariat adalah binasa. Justru itu, solat daim ini harus disepadukan dengan solat lahiriah. Intisari solat daim wusta. Kiblat. Tidak di timur dan tidak pula di barat. Ianya menghala dari tengah, roh, menghadap ke wajah Allah, sirullah. Berdiri. Berdiri, mula, di alam mulki dalam takluknya alif. Sebelum jatuhnya niat, alif itu wujud memakai 7 sifat ma'ani, wujud, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, bashar dan kalam. Niat. Maksudnya dari sisi kesufian, melenyapkan diri dari diri. Dalam takluk rahsianya alif yakni titik hati. Tujuan niat ini adalah untuk memulangkan kesemua sifat amanah kepada Al-Haq. Beradanya niat ialah di antara alam mulki dan sempadan alam malakut. Niatnya ialah la maujud, la hayyu, la alimu, la kaadiru, la muridu, la samiu, la basiru, la mutakalimu. Fil hakikati illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang kehendak, tidak ada yang dengar,
tidak ada yang. Lihat, tidak ada yang berkata-kata pada hakikatnya melainkan Allah. Takbiratul Ihram. Di sini maksudnya, berpisah dari alam mulki dan fanalah hamba ketika mengucapkan, Allahu Akbar. Hanya sifat, yang menyembah, sahaja yang tinggal sebagai penzahiran wujud Allah, yang disembah. Ia bergerak dengan gerak Allah. Ia berkata-kata dengan kata-kata Allah. Takluknya dalam rahasia titik bagi alif, tiada. Seperti kata Abu Yazid Bustami, Ariftu Robbi Bi Robbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Membaca Fatihah. Ketika membaca Fatihah, terbukalah pintu alam malakut bagi yang menyembah. Dia menyaksikan kalimah Allah melalui penyingkapan, syuhud, akan firman Allah, Malik Yaumiddin, di dalam kerajaan Allah Ta'ala. Dari takluknya, tiada, ia menjadi titik dari nurnya, Nur Muhammadi. Dengan Nur Muhammadi inilah, yang menyembah, mengenal dirinya, men arafa nafsahu, sebagai, rohnya, yang pernah dihimpunkan di alam lahut semasa Adam baru sempurna kejadiannya, yakni ketika Jibril menepuk tulang sulbi Adam, maka keluarlah semua roh anak cucu Adam dari tulang sulbi Adam itu. Adapun, rohnya, itu pada hakikatnya adalah satu jua, yaitu daripada sirullah. Roh anak cucu Adam itu hanyalah bayangan, menumpang, dari rohnya. Tanpa hadirnya Nur Muhammadi, yang menyembah, tak mungkin bisa berhadap di depan Allah Ta'ala. Dengan perwujudan Nur Muhammadi inilah maka, yang menyembah, berdialog dengan Allah Ta'ala secara langsung, kepada engkaulah kami sembah, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang engkau berikan nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka diaminkan akhir Fatihah itu oleh para malaikat dari setiap 7 lapis langit, yaitu dari alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam bahut, alam lahut, alam hahut, dan yang tertinggi sekali ialah alam al-insan, yang disinilah kemuncaknya solat itu. Adapun maksud, jalan yang lurus, bagi kalangan sufi ialah mi'raj. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solat itu adalah mi'raj bagi mukmin. Tujuan mi'raj itu ialah penyatuan, yakni kembalinya, yang menyembah, kepada, yang disembah. Ruku. Takluknya kepada huruf, lam, terzahirnya dari alif, yang menyembah, menampakkan, yang disembah. Alif adalah kanzun mahfiyan, yang tersembunyi. Yang tersembunyi ingin dikenali maka dizahirkan lam sebagai tabirnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dirikanlah solat seolah-olah kau melihat Allah. Dan kata para arifin, siapa yang kenal dirinya, kenallah Tuhannya. Yang menyembah, dinatijahkan seperti angin, manakala tatkala, yang menyembah, pada posisi berdiri tadi, natijahnya adalah api, fana dalam wujud. Api itu sifatnya membakar yakni melenyapkan keakuan diri. Pada tahap rukuk ini, yang menyembah, berada dalam suatu tarikan yang tersangat kuat dari Nur Muhammadi. Justru itulah ianya dinatijahkan kepada angin, tunduk dan menderu. Yang menyembah, ditarik masuk ke dalam alam jabarut dan berpisah dari alam malakut. Justru itulah kata para arifin, barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, niscaya akan sesat. Pada tahap ini, yang menyembah, melepasi kalbunya dan yang tinggal padanya adalah rohnya yang akan naik ke lapisan yang lebih tinggi untuk kembali kepada Tuhan. Alam jabarut adalah sempadan yang menghubungkan perbendaharaan wujud, batas larangan yang tak bisa ditembusi melainkan kepada Nur Muhammadi, di antara yang maujud, yang menyembah. Yang menyembah, mengenal dirinya di alam jabarut, maka tersingkaplah baginya seluas-luasnya wujud Allah tanpa tabir bahwa, yang menyembah, telah bersatu dengan, yang disembah. Maka bertasbihlah, yang menyembah, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dengan sifat kepujiannya. Harap maklum, jika difahami pengertian bersatu dengan, yang disembah, yang dimaksudkan di sini bukanlah mengambil kefahaman, hulul, sebagaimana yang diakini oleh Mansur al-Hallaj.
Yang lebih ditekankan di sini ialah wahdatus syuhud, kesaksian penyatuan. Itidal. Yang menyembah adalah yang dibangkitkan, yang menyembah masuk dalam pintu kematian. Matikanlah dirimu sebelum mati. Di sini juga artinya wakaf, sementara, dalam sholat. Sujud awal. Takluknya kepada huruf lam, juga huruf mim. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dizahirkan ke dunia dalam keadaan sujud. Yang menyembah dinatijahkan kepada air. Air adalah sumber kejadian alam mulki. Arasi Tuhan berada di atas air. Maka, yang menyembah dinatijahkan kepada air, karena disinilah yang menyembah sampai di alam bahut. Alam bahut adalah pembatasan terakhir segala penzahiran, atau seumpama ungkapan Syekh Akbar Ibu Arabi, Syajaratul Kaun, pohon kejadian, atau sebutan yang sering juga disebut Sidratul Muntaha. Pada tahap ini, yang menyembah adalah rohnya yang di dalam sir. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj baginda melihat wajah Allah, aku tidak tahu di manakah aku berada. Pada tahap ini juga, yang menyembah, menyerap kepada, yang disembah, seolah-olah, yang menyembah, itulah, yang disembah, itulah, yang menyembah, yang pada hakikatnya wujud terurai dalam fana fil sifat, dan lebur dalam fana fil zat, melihat Allah dengan Allah, maka, yang menyembah, diberikan pengetahuannya ana al-haq, akulah yang benar. Dari sisi tahap ini, lihatlah kepada, basmalah. Hanya, ba, dalam basmalah sahaja yang tercantum dengan alif. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh kitab Al-Quran itu terkandung dalam Al-Fatihah. Dan seluruh Al-Fatihah itu terkandung dalam basmalah. Dan basmalah terkandung dalam huruf, ba. Dan rahasia, ba, itu adalah titik di bawahnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Arabi wujud kesatuan wahdatul wujud. Maka bertasbihlah, yang menyembah, Maha Suci Tuhanku yang Maha Mulia dengan sifat kepujiannya. Duduk di antara dua sujud. Takluknya pada huruf, ha, besar dan juga, ha, kecil, maksudnya selepas huruf jim. Yang menyembah, telah pun dikurniai, baka, setelah fana fil sifat dan fana fil zat. Dengan dikurniai, baka, barulah, yang menyembah, dapat memasuki perbendaharaan rahasia Tuhan ilahiyat pada sujud yang akhir nanti, sebagaimana diistilahkan oleh para arifin melalui 3 tahapan, ahadiyat, wahdat, dan wahidiyat. Pada tahap ini, yang menyembah, berada di alam lahut alam tiada, yang tiada sesuatu pun yang tercipta, tiada awal dan akhir, yang menyembah, menyaksikan kekosongan tanpa perbatasan, dan disinilah awalnya diri yang kemudiannya dizahirkan sebagai Adam. Di kalangan Sufi, ianya juga diistilahkan, negeri, Adami. Diri, yang menyembah, dinisbahkan kepada air yakni air mutlak, atau kata lainnya inilah asal-usul manusia dari alam tiada, la. Pada tahap ini juga, yang menyembah, adalah di dalam sirnya rohnya dalam keghaiban Nur Muhammadi. Hakikat rohnya adalah Nur Muhammadi. Disinilah ia bermunajat, Tuhanku ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah darjatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, afiatkanlah aku dan maafkanlah aku. Sujud akhir. Takluknya pada rahasia huruf, ha, yang tak kelihatan atau bunyi di ujungnya, hu, dan juga huruf, mim. Pada tahap ini, yang menyembah, berada di alam hahut, pada nisbahnya air yang di bawah, arasi Tuhan tersangat hampir. Yang tinggal pada, yang menyembah, adalah sirullah. Di dalam sir, inilah aku. Kata ahli sufi, air dalam gelas, tak dapat dibedakan lagi. Air itulah gelas. Gelas itulah air. Yang menyembah, itulah, yang disembah, dalam gedung makrifat, bukan dalam gedung syariat, gedung tarikat dan gedung hakikat. Fahamkanlah ini, yang menyembah, tidak bisa menjadi, yang disembah, dalam arti hakikat. Ini hanya pada makrifat semata-mata. Ingatlah, bukan fahaman hamba yang bertukar menjadi Tuhan. Camkan air di dalam gelas,
bersatu dalam kejernihan. Lihatlah pada ombak-ombak, hanya pada nama yang jauharnya adalah air yang bergelora. Kata Al-Hallaj, tiada yang di dalam jubahku melainkan Allah, hanya dimengertikan sebagai ucapan irsyadat. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Allah pada rupa seorang pemuda yang tersenyum. Di sini, yang menyembah, terus bertasbih, Maha Suci Tuhanku yang Maha Mulia dengan sifat kepujiannya. Pada sujud akhir inilah, yang menyembah, memasuki wilayah ilahiyat, ahadiyat, wahdat dan wahidiyat. 1. Ahadiyat zat mutlak atau zat wajibal wujud. 2. Wahdat zat yang Maha Esa. 3. Wahadiyat ilah zat yang Maha Kaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain memerlukannya. Zat ingin dikenali sebagai kanzun mahfiyan. Disinilah terbitnya ungkapan, kun, jadilah maka jadilah ia. Duduk tahiyat akhir. Takluknya pada huruf dal. Pada tahap ini, yang menyembah, berada di alam al-insan, dinisbahkan kepada tanah ketika ia duduk dalam kesempurnaan. Dia yang mengenal dan dialah yang dikenal pada akhirnya. Dialah yang turun dan naik dalam mi'raj. Rahasia insan rahasiaku, rahasiaku rahasia insan, di alam insan, yang menyembah, diliputi dengan wujud, ilmu, nur dan syuhud, maka zat adalah rahasianya, sifat adalah ruhnya, asma, adalah kalbunya dan af'al adalah tubuhnya. Disinilah ia mengucapkan selamat sejahtera, baca, tahiyat, ke atas Nabi dan rahmat Allah dan keberkatannya. Juga kepada hamba-hamba yang solihin sekaliannya. Dialah yang menyaksi dan dialah yang naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Salam. Salamun kaulam mir Rabbir Rahim. Inilah salam ahli syurga. Syurga inilah yang dinikmati oleh yang menyembah, yakni syurga yang di dalamnya tanpa bidadari, sungai, buah-buahan dan pepohonan. Di syurga inilah yang menyembah, terlena memandang wajah Allah. Melaksanakan rukun 13 seperti berdiri, rukuk, sujud dan duduk dan termasuk rukun-rukun kalbi dan kauli, itu baru dikatakan perbuatan solat. Tetapi manakah solat itu, dan siapakah pemilik sebenar solat itu? Bagi pendapat di kalangan ahli sufi, selagi seseorang itu tidak merasakan la maujuda illallah di dalam melaksanakan kewajiban solat, belumlah lagi dikatakan ia telah menunaikan kewajiban solat. Justru itulah, mengapa ahli sufi tidak mengharapkan khusyuk atau perlu memahami bacaan-bacaan solat. Apa yang penting ialah seseorang itu sampai kepada tingkatan rasa la maujuda illallah, bahwa tidak ada dirinya di dalam solat itu kecuali Allah sahaja yang ada, dan melaksanakan segala perbuatan solat itu. Seseorang yang masih merasakan ada wujudnya sendiri dan mengaku ia yang melakukan solat, itulah tanda belum sampai kepada tauhid dan hanya menyembah dirinya sendiri. Seseorang yang sampai kepada tingkatan tauhid, tidak ada perasaan baginya sebagai memiliki solat itu. Di dalam la maujuda ilallah itulah dia memperolehi rasa ketenangan yang luar biasa, tanpa gangguan-gangguan yang menghalang solatnya, dan pada ketika itulah dikatakan sesungguhnya solat itu adalah mikraj bagi setiap mukmin. Tujuan solat bagi ahli sufi bukanlah karena mendambakan ganjaran pahala, tetapi untuk menghilangkan perasaan wujudnya dan menyatakan Allah sahaja. Solat itu adalah milik Allah, dan telah ada sejak di azali lagi sebelum jasad manusia itu lahir untuk mengerjakan perintah solat. Maka sebelum manusia melaksanakan solat, solat itu telah pun terlebih dahulu ada di Lauh Mahfuz. Siapakah yang mengerjakannya? Fikirkanlah. Mengapakah Nabi Muhammad SAW diundang naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima anugerah solat? Memang benar Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala di dunia ini. Tetapi untuk menyatakan adanya Allah, dirikanlah solat sebagaimana sabda Nabi SAW. Solatlah kalian seolah-olah kalian melihat Allah. Dan jika kalian tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kalian. Jadikan, seolah-olah, itu hingga sebati dengan pandangan batin kita. Barulah kita akan memahami bahwa sebenarnya melihat Allah itu hanyalah dengan mata hati, dan bukan dengan mata kepala. Melihat Allah itulah hakikat solat,
manakala rukun 13-nya adalah perbuatan sholat. Apakah yang sebenarnya dikatakan tuntutan sholat? Jika merujuk kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksudnya bahwa sholatlah kalian seolah-olah kalian melihatnya, jika kalian tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kalian. Jelaslah bahwa tuntutan sholat itu adalah wajib melihat kepada yang satu. Yang satu termasuklah hamba yang mengerjakan sholat itu adalah yang esa karena dia juga adalah yang maha meliputi. Jika di dalam sholat itu tidak memandang ke arah yang satu, tentulah sholat itu telah lari dari hakikatnya walaupun masih di dalam keadaan syariatnya. Melihat yang satu itu mestilah dengan beristiqamah walaupun keadaan tubuh akan bergerak atau beralih kepada beberapa keadaan seperti berdiri, rukuk, iktidal, sujud dan duduk. Dimanapun kamu berada, dia tetap bersama kamu. Quran Surat Al-Hadid 04. Sholat seseorang yang tidak melihat kepada yang satu itu adalah sama pengertiannya sholat seorang kanak-kanak yang tidak mengerti tujuan sholat itu dan sekadar ikut-ikutan sahaja. Tetapi janganlah pula memisahkan yang satu dengan yang banyak, karena pada saat sedang sholat itu dia telah menghimpun yang banyak itu pada yang satu adalah hakikat yang banyak pada kenyataan jasad hambanya seperti sebuah rumah yang di dalamnya ada berbagai khazanah untuk menunjukkan sifat kemurahan dia kepada hambanya seperti di dalam sholat itu ada doa munajat, salawat, doa memohon kesehatan dan rezeki serta di dalam sholat itu dia juga telah menghimpunkan pendengaran, penglihatan, pengerakan, akal, tenaga dan sebagainya. Semua itu adalah haknya yang sempurna atau amanahnya yang harus dikembalikan kepadanya jua. Sholat sebelum sholat. Bagi orang awam, harus menunggu dari waktu ke waktu untuk menunaikan 5 waktu sholat. Namun bagi aku, tidak perlu menunggu waktu. Sama ada di dalam waktu atau di luar waktu. Setiap waktu adalah binasa. Justru mengapa harus mengerjakan sholat yang bersandarkan pada waktu? Justru bagi aku sudah melepaskan waktu. Waktu sebenarnya tidak ada. Dulu, sekarang atau akan datang semuanya sama sahaja. Tiada berbeda-beda. Tiada berpindah randa. Tiada berubah-ubah. Aku sentiasa sholat tanpa waktu. Inilah sholat yang kekal tiada putus. Sholat yang tidak mendambakan pahala. Sholat yang hanya menyatakan, aku yang esa, aku yang berbuat, aku yang hidup, aku yang ada. Lalu ditaklukkannya semuanya itu pada hamba. Namun hamba itu tidak lain dari dia jua. Tiada yang disembah, tiada yang menyembah. Malah sembah menyembah itu pun sebenarnya tiada dan tidak terjadi. Kecuali aku yang memuji diriku sendiri. Kecuali aku yang menyaksikan diriku sendiri. Kecuali aku yang merasai diriku sendiri. Sholat itu hanya kepunyaan aku. Dan akulah yang sebenar-benarnya sholat. Aku sudah pun terlebih dahulu sholat. Sebelum tiba sholat 5 waktu. Aku sholat di Lauh Mahfuz. Yaitu di martabat Zat Wahidiyah. Namun demi menghormati perintah syariat. Aku mengerjakan juga. Sholat-sholat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Sebagai perulangan kembali sholat-sholat itu. Tetapi sebenarnya aku sudah pun sholat. Sebelumnya lagi azan berkumandang di dunia. Untuk memanggil menunaikan sholat. Menyembah atau sembah itu adalah sinonim kepada ajaran Hindu. Dari asal perkataan sembah itu maka jadilah perkataan sembahyang. Sembah artinya sesuatu yang disembah oleh manusia, karena menganggap sesuatu itu lebih berkuasa, dan gagah berbanding dirinya yang bersifat rendah atau lemah, maka sesuatu itu pun dianggap sebagai Tuhan yang memerlukan kepada penyembahan. Kemudian dibuatlah oleh si penyembah itu akan peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran tertentu atas nama sembahyang. Umpamanya, jika ia telah melihat sekawanan monyet yang pandai meloncat-loncat dari atas sebatang pokok ke atas pokok-pokok lainnya, sedangkan pada pemikirannya tidak ada manusia yang mempunyai kepandaian seperti monyet-monyet itu, maka sang monyet itu pun disembah lalu dianggap sebagai Tuhan.
Dan jika ia telah melihat sekawanan gajah yang besar dan gagah, boleh mengangkut kayu kayan balak dengan kekuatan belalainya, sedangkan pada pemikirannya bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan seperti gajah itu, maka sang gajah itu pun disembah lalu dianggap sebagai Tuhan. Begitu juga jika ia ternampak matahari yang menyinari bumi dan planet-planet lain dengan kehangatan cahaya, sedangkan manusia tidak mampu mempunyai kuasa seperti matahari itu, maka sang matahari itu pun disembah lalu dianggap sebagai Tuhan. Dan begitulah pula, jika ada seorang manusia yang melihat ada manusia lain yang mempunyai kuasa seperti seorang raja atau pemimpin, sedangkan dirinya hanya semata-mata hamba rakyat yang hina dina, maka sang raja manusia itu pun dianggap berdarjat seperti Tuhan lalu dimuliakan, disembah dan dipertuhankan. Sembah menyembah itu hanyalah dilakukan oleh tabiat perbuatan manusia, dan jin telah berkurun-kurun lamanya semenjak zaman kaum Nabi Nuh AS. Lagi sehinggalah sekarang. Manakala makhluk haiwan tidak pernah menyembah sesama haiwan atau sesuatu yang dianggap Tuhan. Adakah semut menyembah gajah? Adakah kijang menyembah singa? Adakah ikan menyembah burung? Adakah kambing menyembah rumput? Adakah katak menyembah hujan? Makhluk haiwan walaupun tidak sebijak dan berakal seperti manusia, tetapi makhluk haiwan tidak pernah meniru perbuatan manusia yang suka menyembah kepada sesuatu. Makhluk haiwan telah dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa sujud dan bertasbih kepada Allah dan patuh kepada segala perintahnya, tetapi tasbih dan sujud makhluk haiwan kepada Allah itu adalah masing-masingnya dengan cara tersendiri dan tidak diketahui akan tindakan, bunyian dan ucapannya oleh manusia selain Allah jua yang maha mengetahui. Justru itu, sifat makhluk haiwan itu ada kalanya dinilai lebih baik dan mulia daripada sifat manusia dan jin yang telah mereka reka atau membuat pelbagai jenis ajaran dan upacara sembahyang di muka bumi ini yang bertentangan dengan sunnah dan ajaran sekalian para nabi dan rasul di kalangan umat masing-masing sezamannya. Dan justru itu juga adalah suatu kesilapan dan kesalahan yang amat besar apabila dikatakan oleh sesetengah pihak bahwa hadiah sholat yang diterima oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW sewaktu mikraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistilahkan sama dengan perkataan atau makna sembahyang. Begitupun salah pengertiannya apabila Islam itu dikaitkan dengan istilah-istilah seperti agama, ugama, dan igama yang sebenarnya lebih sinonim kepada kepercayaan Hindu di serata kepulauan Nusantara ini menurut berbagai logat sesuatu bangsa dan budaya. Dari zaman Nabi Adam AS. Sehinggalah Nabi Muhammad SAW, istilah-istilah seperti agama, ugama dan igama tidaklah pernah digunapakaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Apakah itu agama, ugama dan igama? Agama, ugama atau igama sebenarnya lebih merupakan aspek-aspek ajaran akan sesuatu kepercayaan terhadap konsep ketuhanan dan cerita kedewaan yang direka-rekakan oleh manusia sendiri pada kesimpulannya diistilahkan sebagai agama bumi. Maka apakah kemurnian Islam itu wajar diistilahkan sejajar pengertiannya dengan agama, ugama atau igama? Para nabi dan rasul yang menyampaikan seruan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini tidak pernah sekalipun menyebutkannya sebagai agama, ugama atau igama. Sebaliknya seruan Allah itu telah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran dengan ungkapan yang begitu indah dan sungguh luas bermakna, yaitu ad-dinul Islam. Maka dengan jelasnya Islam itu adalah ad-din dan bukan agama, ugama atau igama karena Islam itu datangnya langsung dari Allah, dan bukanlah berdasarkan sesuatu ideologi ciptaan oleh akal pikiran manusia baik apapun taraf dan pangkatnya. Solat bukan sembahyang. Telah bersepakat kata para ulama sufi yang arif billah, bahwa sesiapa yang menyembah Allah adalah syirik. Allah tidak menuntut dirinya untuk disembah, karena Allah bukanlah seperti sesuatu yang mendambakan kepada penyembahan demi menggelarnya sebagai Tuhan. Allah adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keesaan Allah itu bukanlah terpaut pada huruf dan nama. Allah itu zat wajibal wujud,
Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Sesiapa yang menyembah Allah tetapi tidak mengenal Allah, termasuk di dalam golongan musyrikin, karena penyembahannya itu sekadar tertuju kepada kehebatan nama yang bersandarkan kepada majazi huruf dan suara, sedangkan ia belum lagi mengenal akan Allah sebagaimana Allah patut dikenal. Orang-orang sufi yang mengenal Allah, telah menyatakan bahwa kalimat, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, adalah kalimat di peringkat iman kaum awam, tetapi masih belum lagi terlepas dari bendungan syirik yang halus. Maka itu kaum sufi telah bertaubat daripada bunyi kalimat penyaksian yang sedemikian. Mereka telah mengisbatkan di dalam kalimah penyaksian bahwa tiada yang wujud melainkan Allah. Perkataan Tuhan pun sengaja dihapuskan oleh kaum sufi di dalam kalimah tersebut, karena selama sebutan Tuhan itu diguna pakai, maka seseorang itu belum benar-benar musyahadah kepada Allah yang Maha Esa. Selagi masih ada tanggapan bahwa dirinya wujud sebagai penyembah, maka itulah suatu tanda besar ghairullah, selain Allah, yang berupa berhala halangan untuk mencapai makam tauhid. Orang-orang sufi lebih mengutamakan pencapaian tauhid dalam beribadahnya kepada Allah daripada beriaya sangat mengejarkan pahala untuk masuk surga seperti ibadahnya kaum awam. Dan bagi mereka, solat itu adalah merupakan ibadah hakiki kepunyaan yang hak dan bukan sembahyang. Ada ulama yang berpendapat perkataan sembahyang itu berasal dari makna sembah hantu. Justru itulah dalam beribadah, kaum sufi telah terlebih dahulu menafikan apapun yang dianggap sebagai ghairullah dan akwan, yakni gambaran-gambaran di dalam batin tentang hal-hal keduniaan yang tak sepatutnya dibawa bersama solat, lalu mereka hanya mengisbatkan tauhid keesaan Allah dalam erti tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid af'al dan beristiqamah di makam Muhammad SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat." Justru itu bagi kaum sufi, sholat sebagai suatu perintah ibadah yang wajib dilaksanakan, dan bertujuan hanya sujud kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain di dalam sujudnya, sekalipun dengan keberadaan dirinya sebagai orang yang sholat, dan hendaklah semata-mata mempunyai kesadaran akan Allah itu Maha Esa dalam sholatnya, bahkan dalam setiap jenis ibadah lain yang dilakukannya sebagaimana firman Allah, sesiapa yang percaya dan berharap dapat bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun di dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Qs. Al-Kahfi, 110. Sujud di dalam pengertian kesufian bukan erti sembah. Sembah itu memerlukan kepada dua sosok pribadi, yang disembah dan yang menyembah. Sedangkan sujud pada tanggapan ahli sufi yang makrikat, ialah semata-mata hanya ada Allah yang Maha Esa. Tatkala seorang sufi itu sujud kepada Allah berarti si sufi itu telah mengalami fana, terhapus tumpuannya terhadap makhluk saat mata hatinya sedang asyik bermusyahadah kepada Allah, lalu fana fil fana, pengetahuannya tentang fana akhirnya dilenyapkan oleh Allah, atau seluruh batinnya dalam keadaan telah mati maknawi mati sebelum mati, dan seterusnya baka bersama Allah, yakni jadilah ia bekas dan semata-mata alat bagi Allah untuk mengabdi kepada Allah, dan yang paling layak bergelar sebagai hamba Allah di makam ubudiyah, dan hidup di dalam Allah, dihidupkan setelah mati, dan tidak ada lagi kematian, sedangkan mati hissi atau jasad hanyalah perpindahan dari alam nasut ke alam malakut, sebagaimana sabda Nabi SAW. Beribadahlah kepada Allah, seolah-olah kalian melihatnya, dan jika kalian tidak melihatnya, bahwa Allah itu Maha melihat. Apabila seorang sufi telah melihat Allah di dalam sholat, maka pandangannya tidak lagi beralih kepada yang lain kecuali Allah. Maka jadilah pandangan si sufi di dalam sholat itu bashar Allah, hadirnya si sufi di dalam sholat itu kidam Allah, nafas si sufi yang keluar masuk di dalam sholat itu ilmu Allah, nyawa si sufi di dalam sholat itu hayat Allah, gerak-geri si sufi di dalam sholat itu kudrat Allah, pendengaran si sufi di dalam sholat itu sama Allah, bacaan-bacaan si sufi di dalam sholat itu kalam Allah, munajat si sufi di dalam sholat itu iradat Allah,
Salawat si Sufi di dalam sholat itu salawat Allah kepada Rasulnya. Salam si Sufi di akhir sholat itu salam Allah, salamun kaulam mir Rabbir Rahim, kepada penghuni surga. Kaum Sufi berpendapat sholat itu sebenarnya adalah pilihan Allah dan bukan pilihan manusia. Justru itulah mengapa kaum Sufi tidak memandang dan berbangga kepada amalnya, karena setiap amal yang ikhlas itu pada hakikatnya datang dari petunjuk dan bimbingan Allah. Orang yang sholat dan menganggap sholat itu dari titik usaha dan ikhtiarnya sendiri adalah orang yang bersikap sombong terhadap Allah dan beribadah hanya untuk memenuhi kepentingan dan kemahuan nafsunya sendiri dan lupa kepada segala kurniaan Allah termasuk dirinya yang dipinjamkan sementara sifat-sifat Allah. Justru itulah, sholat yang nilainya dipandang dan diterima oleh Allah ialah orang-orang yang berhati ikhlas dan khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk dalam kamus kesufian bukanlah sekadar dapat memahami makna-makna lafaziah bacaan di dalam sholat, tetapi khusyuk itu berarti terhapus segala akhwan, dan telah berserah diri sebulat-bulatnya kepada Allah dengan tidak lagi bergantung kepada makhluk seperti mengharapkan pujian, serta pemerhatian, dan menuntut bayaran gaji selaku mengimamkan sholat, karena ini telah mencemarkan tauhidnya yang bersertakan iktikat syirik, dan sholatnya tidak diridhai Allah. Dalam buku berjudul Takziratul Aulia, sebuah karya monumental Sufi tersohor Syekh Fariduddin Attar ada mengisahkan, seorang tampil kepada Abu Yazid Bustami lalu berkata, "Aku heran pada orang yang sudah mengenal Allah itu tidak menyembah Allah." Sepintas itu Abu Yazid Bustami pun menjawab, "Tetapi aku pula heran, mengapakah orang yang sudah mengenal Allah itu masih lagi mahu menyembah Allah?" Orang itu terus terdiam di depan Abu Yazid Bustami. Bagi mereka yang masih mengawami kalimah tauhid dengan ucapan, "Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah," berarti pada awalnya mereka telah menafikan yaitu tiada Tuhan yang disembah, namun begitu Allah digantikan pula sebagai Tuhan untuk disembah. Oleh yang demikian masih lagi difahamkan adanya Tuhan, karena sifat menyembah itu tetap dikekalkan. Padahal menurut pandangan ahli sufi yang mukasyafah, di dalam pengertian hakikat beribadah, si penyembah itu sebenarnya tidak wujud, dan tidak memiliki wujud di hadapannya. Selagi ia mengatakan ada wujud dirinya sebagai penyembah, berarti ia belum lagi menyadari keesaan Allah secara mutlak, bahwa Allah yang Maha Esa itu tidak bersekutu dengan sesiapa, tiada aku, kau, dia, kami dan kamu melainkan Allah yang Maha meliputi. Dengan itu betapa jelasnya Al-Quran Surah Al-Ikhlas dari ayat pertamanya menegaskan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya dia Allah yang Maha Esa. Orang yang faham pada firman-Nya itu, dan berpegang teguh pada prinsip tauhid keesaan Allah, akan terlepas dari segala jurang bahaya kesyirikan, dan bebas dari segala syiah dan waham. Justru itulah ada di kalangan orang-orang sufi yang menyatakan taubat dari ucapan, "Tiada Tuhan yang kusembah," karena sifat sembah seseorang itu masih lagi memandang atau menilik kepada bayangan wujud dirinya sendiri yang sebenarnya tidak berwujud, padahal Allah sahaja yang wajibal wujud, dan Maha Esa dalam semua peribadatan yang disandarkan kepada makhluk. Sebagaimana menurut pendapat guru sufi tersohor, Syekh Ahmad Al-Alawi, seorang sufi abad ke-20, lahir pada tahun 1869 di Mostaganem, Algeria, dan wafat pada 1934 Masehi, murid-muridnya sampai beribu-ribu orang dan banyak meninggalkan kitab-kitab tasawufnya yang muntahi yang pengajarannya berkembang masyhur di utara benua Afrika, sehingga beliau mendapat minat dan perhatian dari seorang sarjana barat bernama Martin Links, dan kemudiannya memeluk Islam dengan nama Abu Bakar Sirajuddin, karena kepengaruhan kuatnya kepada ajaran dan pemikiran Syekh ini lalu menghasilkan sebuah buku, A Muslim in 20th Century, bahwa Syekh Ahmad Al-Alawi telah menjelaskan, ucapan, "Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah," adalah ucapan tauhid orang-orang awam. Sedangkan ucapan bagi orang-orang pilihan adalah, "Tidak ada dia kecuali dia," dan inilah ucapan tauhid yang sebenar, malah lebih benar, lebih tepat,
lebih meliputi dan lebih sesuai bagi orang yang berpegang teguh dengannya dalam mentauhidkan. Itulah keesaan yang maha mutlak. Sekian terima